Kalian inget gak kata-kata dari Bang Napi? Anak-anak lain 90-an pasti tahu banget nih sama kata-kata dari acara TV Sergap. Kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah, waspadalah. Nah, kasus kali ini adalah bukti nyata dari kata-kata tersebut. Halo, apa kabar semuanya? Hari ini Neo menceritakan tentang salah satu kasus di Indonesia, yaitu tentang tewasnya Siska Yofi. Kalau kalian mau lihat kasus-kasus jenis lainnya, bisa cek di channel Neo langsung ya. Dan seperti biasa, sumber video ini berasal dari artikel yang sudah diterbitkan secara online. Jadi langsung aja, mari kita mulai. Nah, sebelum mulai kita akan masuk ke latar belakang dulu ya. Siska Yofi adalah seorang wanita berusia 34 tahun. Siska dikenal sebagai seorang manajer cabang PT Venera Multifinance, dan orang yang mengenal Siska mengatakan bahwa dia adalah sosok yang ramah. Siska yang merupakan anak bungsu dari 5 bersaudara menjalani hidup yang mandiri dan jarang berhubungan erat dengan keluarganya. Dia tinggal di kos-kosan dengan tempat terakhirnya di rumah keluarga Sinurat di daerah Sukajadi, Bandung. Nah, keluarga Siska tidak mengetahui bahwa Siska berdomisili di Bandung karena keluarga itu mengira dia tinggal di Jakarta. Dalam kesehariannya, Siska dikenal sebagai sosok yang disiplin, baik, dan berpenampilan menarik, dan meninggalkan kesan positif di mata keluarga, tetangga, dan koleganya. Kasusnya mencuat di media pada tahun 2013 setelah ia mengalami pembunuhan yang tragis. Berikut akan aku jelaskan kronologi kejadiannya ya. Kejadian tragis yang menimpa Siska Yofi terjadi pada tanggal 5 Agustus 2013 di Bandung. Saat itu Siska baru saja tiba di dekat tempat tinggalnya dan sedang membuka gerbang kos ketika dua pelaku datang dengan sepeda motor. Siska diserang oleh dua pelaku yang bermaksud menjamret tasnya. Namun peristiwa ini berubah menjadi tindakan kekerasan ekstrim. Mereka berusaha merampas tas Siska, namun Siska melawan, dan dalam perlawanan itu rambut Siska tersangkut di sepeda motor dan ia terseret sepanjang 500 meter di jalan aspal. Akibat seratan tersebut, Siska mengalami luka parah yang akhirnya mengakibatkan kematiannya. Nah, siapa sih pelakunya dan gimana kronologi menurut para pelaku? Oke, untuk menjelaskan ini kita tuh perlu mundur beberapa jam sebelum kejadian tragis yang dialami Siska ya. Jadi pelaku kejahatan ini adalah dua orang, yaitu Wawan dan Ade. Wawan sendiri adalah paman dari si Ade, yang mana dia adalah seorang pria yang sudah lama menikah tapi belum dikaruniai anak. Sehari-hari dia bekerja sebagai tukang airbrush dan mengumpulkan barang-barang bekas untuk dijual. Wawan memiliki reputasi di mata hukum sebagai pemain lama dalam dunia kejahatan. Karena sebelumnya dia pernah ditangkap polisi atas dugaan penjamretan, tetapi berhasil lolos karena kurangnya bukti yang cukup untuk menjeratnya. Sebaliknya, Ade dikenal sebagai cucu yang rajin membantu kakeknya di masjid dekat rumahnya. Ia bekerja di sebuah koperasi untuk menghidupi istri dan anaknya. Ia tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya, dan Ade mengaku mengikuti tindakan Wawan karena merasa terintimidasi dan dipaksa. Bahkan sebelum kejadian, ia telah diberi minuman alkohol oleh Wawan. Nah, itu sedikit latar belakang dari kedua pelaku. Kita akan lanjut ke kronologi menurut kedua pelaku ya. Kejadian ini bermula ketika Wawan meminta Ade mengantarnya menggunakan motor untuk mencari sumbangan acara 17 Agustusan di sekitar kompleks perumahan. Nah, by the way, sebelum berangkat ini mereka juga sempat membahas kalau mereka mau melakukan perampokan atau penjamretan, dan mereka juga diketahui minum satu botol bir yang dicampur dengan pil Mercy. Nah, setelah mereka keliling untuk meminta sumbangan, mereka lewatlah di daerah sentra Indah Utara. Di sana mereka melintas di depan rumahnya Siska Yofi, dan Wawan tuh melihat Siska keluar dari mobil untuk membuka gerbang dan minta Ade untuk putar balik deh, kita balik ke rumah yang tadi. Nah, walau sempat mempertanyakan niat pamannya, si Ade tuh mengikuti instruksi, dan saat mereka berhasil mendekat, Wawan secara tiba-tiba mencoba merampas tas milik Siska. Ketika Siska berusaha melawan, dia terjatuh dan rambutnya yang panjang tersangkut di motor pelaku hingga ia terseret sejauh 500 meter. Di sini pelaku memotong rambut Siska yang tersangkut menggunakan golok dan meninggalkan korban lalu kabur. Nah, sejujurnya di sini aku tuh juga agak bingung karena mereka kan awalnya ngaku kalau mereka tuh minta sumbangan. Terus kok tiba-tiba mereka bawa golok? Berarti kan emang dari awal mereka niatnya menjamret dengan kekerasan gak sih? Ngeri banget. Lanjut, setelah itu Ade dan Wawan berusaha menghilangkan jejak dengan membuang helm dan mematikan ponsel Siska. Ade juga membuang jaket, tas, dan golok yang digunakan dalam kejadian tersebut. Wawan lalu melarikan diri ke Cianjur sementara Ade berjalan kaki pulang. Keesokan harinya Ade mengantarkan istri Wawan ke Padalarang lalu menerima sejumlah uang untuk ongkos kembali. Selama beberapa hari Wawan berpindah-pindah tempat, membuang barang bukti, dan mencoba menghilangkan identitas motor yang digunakan dengan membakar bodi motor tersebut. Nah, setelah kejadian tersebut, Ade terlihat gelisah dan akhirnya mengaku pada kakeknya, Ahri, tentang keterlibatannya dalam insiden tragis bersama
pamannya Wawan. Namun dari besarnya perhatian publik terhadap kasus ini, si kakek Ahri menyarankan Ade untuk menyerahkan diri ke Polsek Sukajadi pada Sabtu 10 Agustus 2013. Setelah Ade menyerahkan diri, polisi langsung melakukan pencarian terhadap Wawan di wilayah Cililin dan Cianjur, namun Wawan telah meninggalkan rumah Ahri sejak insiden tersebut terjadi. Keesokan harinya pada tanggal 11 Agustus, Wawan juga tertangkap ketika mencoba menjual motor yang dipakai dalam aksi tersebut. Hasil otopsi Siska Yofi mengungkap luka parah akibat kekerasan yang dialaminya. Dokter forensik yang melakukan otopsi menemukan sejumlah luka serius pada kepala dan tubuhnya. Luka-luka tersebut meliputi sayatan dan benturan di beberapa area kepala, termasuk luka terbuka yang panjang pada bagian dahi dan beberapa luka di bagian belakang kepala. Luka-luka ini konsisten dengan cerita bahwa korban terseret oleh kendaraan bermotor dalam jarak yang jauh, yang menyebabkan wajahnya mengalami kerusakan parah. Selain itu terdapat luka bacokan yang semakin memperjelas kekerasan yang dilakukan kepadanya. Otopsi ini juga menyimpulkan bahwa kondisi tubuh Siska mengalami berbagai cedera sebelum kematiannya dan memperlihatkan sifat brutal dari kejahatan yang diterimanya. Kita akan masuk ke proses pengadilan. Proses pengadilannya sendiri dilaksanakan di Pengadilan Negeri Bandung, di mana Wawan dan Ade dijatuhi hukuman penjara seumur hidup pada 24 Maret 2014. Keduanya dinyatakan terbukti telah melanggar pasal 365 ayat 4 KUHP tentang perampokan yang mengakibatkan kematian. Dan pada 11 November 2014, hakim mengubah hukuman Wawan, pelaku utama pembunuhan Siska Yofi, dari penjara seumur hidup menjadi hukuman mati. Putusan ini dimaksudkan sebagai pembelajaran bagi masyarakat tentang pentingnya menghargai hak dan nyawa orang lain. Dan pada tahun 2021, Wawan berencana mengajukan gerasi kepada Presiden Joko Widodo sebagai upaya terakhir untuk memperoleh pengampunan. Sementara itu, Ade, pelaku lain yang terlibat dalam kasus ini, telah menerima hukuman 20 tahun penjara dan diadili secara terpisah. Nah, itu dia tentang kasusnya Siska Yofi, tapi menurutku lagi-lagi mereka ini emang bukan mau ngejamret doang, karena mereka udah sedia golok dari awal. Berarti kan emang mereka tuh berniat melakukan penjamretan dengan kejahatan, dengan kekerasan kan. Ngeri banget. Emang orang tuh kalau kita lihat tuh lebih kejam daripada setan gak sih? Ya udah, sekian kisah hari ini. Seperti biasa, semua sumber video ini berasal dari artikel yang sudah diterbitkan ya. Kalau ada info lain yang belum aku sampaikan, bisa langsung komen di bawah. Dan kalau kalian ada ide untuk next video, bisa chat aku di IG ku @nadiarahmatin atau di TikTok @diceritain.net. Thank you udah nonton video hari ini. Semoga kalian suka dengan cara aku menyampaikan ceritanya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Bye bye.